Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini untuk proses perbaikan Sony Ericsson W380 ya. Jadi ini kelanjutan untuk video kemarin yang saya sudah reparasi bagian SIM card yang rusak ya. Ternyata tidak down, sudah saya reparasi dengan pin yang saya solder satu persatu ya, tetap nggak mau muncul. Dan sekarang saya sudah sudah order untuk spare partnya. Ini adalah untuk ini ya, fleksibel konektor SIM card dan memori MMC Sony Ericsson W380 original cabutan ya. Nah, ini dari pengirim Master Jadul ya, nama tokonya Master Jadul ya. Jadi ada di Tokopedia. Ya, ini dia fleksibelnya. Kita coba periksa, cek ya. Oh iya bener ya, ini original ya, beneran dari copotan nih. Ini benar-benar original. Jadi memang dari fisik juga kelihatan ya originalnya. Dia lebih tebal fleksibelnya dan ya seperti bawaan asli dari Sony ya. Kuningannya agak berkarat sedikit, nggak apa-apa ya. Yang penting ini ya konektornya. Jadi konektor SIM-nya masih ada semua. Kemarin kerusakan adalah pinnya ini pada rontok ya, rontok semua, merotol. Dan saya oprek reparasi dengan ini ya, copotan. Saya pindahin solder satu-satu, tetap nggak bisa ya. Dengan penggantian full set fleksibel SIM card, apakah bisa normal kembali ya? Ini fleksibel yang sudah saya oprek ya. Jadi bawaannya rontok semua ya pinnya. Kemungkinan dipaksa untuk SIM cardnya jadi rontok ya. Nah, ini sudah saya oprek ya satu persatu nih. Ini pin-pinnya sudah saya pasang semua. Tetap nggak bisa ya, tetap nggak mau dia. Ya, kita lanjut untuk coba pasang dengan fleksibel yang baru ya. Oke, ini ribet ya, kalau Sony itu harus teliti karena di setiap rangka mesin itu ada ininya ya, rangka tulangan tuh ada tempatnya masing-masing ya, untuk penempatan yang presisi biar tidak salah pasang. Bisa akibatnya bisa putus ya, fleksibelnya robek, kegencet seperti itu ya, terhimpit, jadi rusak. Nah, sementara saja di sini begini saja, jangan dilem. Karena untuk dicek dulu ya, dicek dulu pasang kartu SIM. Kartu SIM ini mati ya, saya gunakan kartu SIM mati untuk coba pengetesan saja ya. Baterai,
Oke, kita coba tombol power ya. Ya sudah nyala. Apakah dia bisa masuk menu ya? Soalnya kalau SIM tidak terbaca, Sony Ericsson itu nggak mau masuk menu ya. Nah ini sudah begini. Saya coba tombol pilih normal. Alhamdulillah, akhirnya sukses ya. Jadi berhasil down ya, masuk menu dia. Itu sudah bisa masuk menu. Karena yang kemarin ini, yang bawaan beliau nih yang rusak. Memang bukan masalah pin yang rontok juga ya. Pin yang rontok itu bukan penyakit yang utama ya. Jadi penyakit utama tuh ada di ini jalur. Jadi jalurnya itu satu set dia. Nah ini seperti ini. Ya di sini ada jalur nih, jalur nih, yang kayak benang-benang kayak gini nih. Ini benang jalur yang di dalam fleksibel ya. Jadi semua ini satu set menuju ke utamanya ini soketnya. Jadi antara soket dan semua ini fleksibelnya ini satu set. Jadi kalau ada rusak satu, ya semuanya harus diganti ya, nggak bisa dioprek ya, karena dia putus jalur di dalam fleksibel. Ya kalau dia bisa di jumper ya kemungkinan bisa ya, cuma kan kita cari yang putusnya itu di mana kan nggak tahu ya. Soalnya ini semuanya satu set, segini banyaknya ini jalur, kita belum tentu tahu yang mana nih yang putus gitu ya. Jadi kemungkinan bisa pakai avometer, di tes satu persatu nih pin-pinnya, satu dites pakai avometer digital, lalu di skala X1 ya, lalu di propkan ke sini nih pin SIM card satu persatu juga ya. Mungkin kemungkinan itu bisa ya, karena ini daripada seperti ini ya keadaannya, tidak layak ya kalau dioprek seperti ini. Soalnya kalau sudah dioprek fleksibel itu tidak akan awet, kalau fleksibel dioprek ya. Jadi bakalan jumperannya itu putus lagi, lepas lagi jumperannya, kecuali dia jumperan itu sistem jumpernya untuk mesin. Kalau untuk mesin mainboard PCB itu mungkin awet, karena dia benang jumpernya ya gitu diem aja di situ, tidak tergoyang-goyang atau tergeser-geser ya. Kalau ini kan karena dia keluar masuk SIM card, keluar masuk memori ya, kemungkinan kalau ada benang jumper pasti geser-geser dia, lepas lagi, jadi putus jalur. Jadi daripada begitu, lebih baik penggantian baru ya, total. Oke, kita lanjut untuk rapikan kembali ya untuk unit Sony W380i. Nah, sudah bisa getar ya, karena getarnya ada di fleksibel juga di satu set. Ini sudah muncul, tekan normal. Oke, alhamdulillah sudah berhasil ya, sudah bisa masuk menu dan terbaca ya SIM cardnya. Dan ini memang kartu mati ya yang saya pakai, sudah expired. Kita coba cek memorinya terbaca nggak? Memori kartu, oke terbaca ya. Untuk memori stick terbaca aman. Coba kita pilihan status memori stick bebas 316 MB. Oke ya, bener ya, sudah terbaca semua, aman ya. Itu master jadul bagus juga ya, jadi dia spare partnya memang ori semua. Dan ini sudah saya order, ternyata benar-benar yang datang ori ya, original cabutan. Oke, sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat untuk perbaikan Sony W380i yang not SIM card ya. Jadi tidak bisa terbaca SIM cardnya, dan sudah berhasil dan sudah penggantian baru ya untuk fleksibel full set. Jadi satu set full set, jadi untuk SIM card, memori itu semua satu set.
ke satu fleksibel. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.